Dia mengatakan, wahai anak-anakku, kalau aku mati bakar. Membakar mayat itu kan kubur, haram hukumnya. Ditanya oleh anak-anaknya, ya, kenapa? Kenapa? Dia mengatakan, aku takut dengan Tuhan yang satu, Allah. Dia menyebut nama Allah. Dia menyebut nama Allah. Di hadis yang lain dia berpesan, kalau aku mati bakar sebahagian daripada debuku, lontar ke lautan, dan sebagian lontar di padang pasir. Kenapa? Orang ini tak yakin hari kebangkitan. Seolah-olah kalau dibakar, macam mana dibangkitkan? Ditanya oleh anak-anaknya, wahai bapuku, apa gerangan engkau menyuruh aku buat seperti itu? Aku takut kepada Allah yang satu, Tuhan yang satu. Dia sebelum mati mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebelum mati mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini hadis Bukhari. Bila diceritakan seperti itu, ini ahli syurga dengan penutup kalimahnya La ilaha illallah, atau mengatakan Allah itu tunggal. Di dalam hadis-hadis yang sahih, dalam hadis Bukhari Muslim, kata Rasulullah, as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia, as'adun nas, paling berbahagia, bukan berbahagia, yang paling berbahagia dengan syafaat aku, syafaat artinya pertolongan aku yaumul qiyamah, di hari kiamat. Yaumul qiyamah dikatakan yaumul syiddah, hari yang sangat menakutkan. Siapa nak tolong kita pada masa itu? Mak kita dengan hal sendiri, bapa kita dengan hal sendiri, anak kita dengan hal sendiri, isteri kita yang kita cintai dengan halnya sendiri, dan kita hanya hal kita sendiri. Syadidnya, syiddahnya yaumul qiyamah, sehingga Allah mengatakan dibangkitkan manusia pada waktu itu dalam keadaan telanjang bogel, yang hartan dikembalikan. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah manusia pada masa itu tidak malu? Kata Rasulullah SAW, manusia tidak akan ingat apapun kecuali amalannya di dunia, diterima atau tidak, surga atau neraka. Di hari yang sangat panas, di hari yang menakutkan, manusia sedang gelisah, siapa yang boleh menolong anda? Yang boleh menolong anda kalimah La ilaha illallah. Kerana dengan kalimah ini dalam hadis Muslim ni, Rasulullah SAW memberi syafaat. Syafaat artinya pertolongan. Apa bunyi hadisnya? As'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia di hari kiamat adalah orang yang mendapat syafaatku, pertolonganku. Kenapa? Dia mengatakan La ilaha illallah, ikhlas daripada hatinya. Bagaimana kita nak ikhlaskan kalimah La ilaha illallah di hati kita? Firman Allah tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan kamu berilmu tentang La ilaha illallah. Kalau kita tidak berilmu tentang La ilaha illallah, ucapan kita hanya sekadar ucapan La ilaha illallah. Saya ingat cerita satu cerita. Di kampung saya Majidi, di depan kem Majid itu ada satu kedai Cina jual electrical barang elektrik. Dia kawan baik dengan saya, alhamdulillah. Walaupun orang kafir ya. Satu masa dia offer saya beli satu barang electrical. Saya katakan, saya tawar mungkin 10% atau 20%. Dia mengucap La ilaha illallah. Itu Cina tu. Depan kedai dia ada teko. Dia mengatakan La ilaha illallah. Benar kata Ibn Taymiyah, ramai orang mengatakan, betul kata yang dikatakan oleh Sadiqul Masduq, Nabi Musa AS, semua orang mengatakannya. Apakah dia mengatakan hanya sekadar mengatakan, ataupun memenuhi tuntutan yang Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, dalam kamu tentang mengetahui tentang la ilaha illallah? Apakah kita sudah faham seperti itu? Saya katakan tadi, kalau seorang mengatakan kepada orang yang sedang diambang maut kalimah La ilaha illallah di sebelah kanannya atau sebelah kirinya, kalau dia mengucapkan dengan ikhlas daripada hatinya, dia masuk surga. Itu jaminan Allah dan Rasulnya.
Cerita yang kedua saya ceritakan, walaupun saya potong-potong, insyaAllah saya akan kembalikan nanti. Ada seorang doktor ikut kuliah kami lama, dispensary, sedang kadang-kadang dihantar oleh kerajaan Malaysia pergi luar negeri, pergi Afrika, pergi China dan sebagainya. Apabila saya memperkatakan tentang kalimah la ilaha illallah, membisikkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang diambang maut, doktor ini mengatakan, Ustaz, dengan mata saya sendiri dan beberapa doktor melihat, seorang muda mendatangi seorang orang tua yang sudah koma beberapa hari. Kemudian orang muda ini mengatakan la ilaha illallah, sehingga orang yang tua ini mencucur air matanya. Subhanallah, bercucuran air matanya. Begitu juga seminggu yang lalu